Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan share-nya kakak, terima kasih sudah tidak skip iklan kakak, selamat mendengarkan. Saat angin palem ini menerpa, tubuh Sun terbang ke arah pria berjubah hitam itu tanpa sadar. Suner, melihat adegan ini, Xiao Yan berteriak dan segera mengulurkan tangannya untuk meraih Suner, namun dia tidak menyangka kalau daya isapnya luar biasa kuat, begitu kuat hingga dia juga tersedot ke dalamnya. Ketika mereka mendekati pria berjubah hitam mengulurkan satu tangan dan meraih Suner di depannya, lalu menamparkan dada Xiao Yan dengan tangan lainnya. Engah! Xiao Yan memuntahkan seteguk darah. Saat seteguk darah muncrat, tangannya yang memegang tangan Sun terlepas tanpa sadar. Tubuhnya terbang langsung dan menghantam dengan keras tidak jauh di atas tanah. Xiao Yan, Suner, yang tertangkap, tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kesakitan saat melihat adegan ini. Fluktuasi emosi Suner secara langsung mempengaruhi pria berjubah hitam itu. Dadanya sakit, dan darahnya melonjak bibirnya menelan pria itu dengan erat dan kuat. Dia menelan darah dari mulutnya, dan bau darah di mulutnya membuat amarahnya menjadi hebat. Dia menarik Suner, yang hendak melepaskan diri dari kendalinya, ke depannya, dan berteriak pada Suner, diam. Suner langsung ketakutan oleh raungan keras itu. Setelah berhenti selama beberapa detik, dia segera bereaksi. Dia membalik telapak tangannya dan melepaskan diri dari belenggu pria berjubah hitam itu dada. Di sisi lain, pria berjubah hitam melihat bahwa Suner telah tenang untuk sementara waktu. Dia diam-diam menggunakan kekuatan untuk mengeluarkan setetes darah yang dia simpan di dadanya kontrak, yang diberikan Suner kepadanya. Tetesan darah juga menjadi dasar baginya untuk melarikan diri dari aliran turbulen di ruang itu. Tetesan darah ini berasal dari Suner, dan ini terkait erat dengan milik Suner emosi sehari-hari. Sekarang perang akan datang, dia tidak bisa lagi membiarkan setetes darah ini mempengaruhi kekuatannya sendiri. Dengan setetes darah ini, bagaimana dia bisa membunuh Xiao Yan? Dia tidak mengembalikan setetes darah ini kepada Suner selama bertahun-tahun karena dia takut Suner akan mengingat semuanya dan mengungkapkan keberadaannya. Sekarang semuanya sudah jelas, tidak masalah baginya apakah ingatannya pulih atau bukan. Jadi setetes darah ini perlahan-lahan dipaksa dari dadanya ke tenggorokannya, dan akhirnya mencapai mulutnya. Dia membuka mulutnya, memperlihatkan giginya yang berlumuran darah, dan melihat setetes darah merah cerah mengalir keluar dari mulutnya. Pada saat ini, telapak tangan Sun juga mencapai dadanya. Bentak! Telapak tangan ini membentur dadanya dengan keras, menyebabkan darahnya yang baru saja ditekan melonjak kembali. Dengan dorongan telapak tangan ini, Suner melepaskan belenggunya dan dengan cepat pergi ke arah yang berlawanan. Melihat Suner hendak lepas dari kendalinya, dia menjentikkan jarinya, dan semburan energi melayang di depan. Tetesan esensi dan darah di udara memantul. Didorong oleh kekuatan ini, setetes esensi dan darah ditembakkan langsung ke arah Suner. Perhatian Suner semua terfokus pada Xiao Yan saat ini, dan dia tidak menyadari mendekatnya setetes esensi dan darah ini sama sekali. Dan setetes darah ini sangat kecil sehingga tidak ada yang menyadari keberadaannya meskipun banyak orang yang hadir. Dan saat Suner menoleh, Xiao Yan melihat setetes darah terbang ke arah Suner. Meskipun dia tidak tahu apa tetesan darah itu jelas berasal dari pria berjubah hitam. Suner, lihat ke depan. Hati-hati. Xiao Yan mengingatkan dengan keras, tapi akan lebih baik jika dia tidak mengingatkannya. Begitu dia mengingatkannya, Suner menoleh dan mengarahkan mulutnya ke tetesan darah yang berterbangan, dia merasakan kecil. Dia berejakulasi ke dalam mulutnya sendiri, dan menilai dari aura berdarah di mulutnya sendiri, dia bisa merasakan asal-muasal benda itu. Setelah benda tak dikenal ini memasuki tubuh Suner, dia merasakan aliran panas mengalir ke tenggorokannya dan masuk ke dada dan paru-parunya. Kemudian dia merasakan energi perih di sekujur tubuhnya bergejolak, dan darahnya mendidih panas menyerbu langsung ke kepalaku. Klik, dia sepertinya mendengar suara sesuatu yang pecah, dan kemudian gambar-gambar yang tak terhitung jumlahnya membanjiri otaknya. Gambar-gambar ini terlintas di benaknya seperti film di depan matanya. Dia telah melihat beberapa gambar secara samar-samar sebelumnya, tetapi gambar-gambar itu kabur dan dia tidak bisa. Saya tidak dapat melihat orang-orang di dalamnya dengan jelas. Kali ini, semua gambarnya sangat jelas, termasuk semua orang di dalamnya, dan tokoh utama dalam gambar itu adalah dirinya sendiri.
Melihat pemandangan masa lalu muncul kembali di depan matanya, mata Suner tidak bisa menahan basah. Ternyata apa yang dikatakan Xiaoyan sebelumnya adalah benar, ternyata keduanya telah melalui banyak hal. Pantas saja Xiaoyan memiliki perasaan yang begitu dalam padanya. Memikirkan betapa dia telah cemburu begitu lama, dia merasa sedikit konyol, aku tidak tahu tentang ini, kalau tidak dia harus menertawakannya lagi. Melihat Suner berdiri di sana dengan hampa setelah mengambil setetes darah, dengan mata kusam, terkadang menangis dan tertawa, Xiaoyan sangat khawatir dia mengalihkan perhatiannya ke pria berjubah hitam. Xiaoyan melangkah ke depan pria berjubah hitam dan memukulnya dengan satu telapak tangan, apa yang kamu berikan pada Suner untuk dimakan? Pria berjubah hitam itu melawan Xiaoyan dengan mudah sambil berkata sambil tersenyum, jangan gugup, itu hanya setetes darahnya sendiri. Esensi dan darah. Setetes esensi dan darah bisa membuatnya terlihat seperti ini. Kamu hanya bisa menipu seorang anak kecil. Xiaoyan sangat tidak puas dengan jawaban yang diberikan pria berjubah hitam itu. Jubah hitam sebelumnya. Ada terlalu banyak cara dalam diri manusia, dan sekarang setiap langkah yang diambil pria berjubah hitam dan setiap kata yang dia ucapkan harus diperlakukan dengan hati-hati, karena takut ada beberapa jebakan yang tidak dapat dia lihat di dalamnya. Karena kamu tidak percaya, lalu mengapa kamu bertanya padaku? Pria berjubah hitam itu berkata dengan sedikit meremehkan. Dia menatap Xiaoyan di depannya, dan sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya, dia telah kalah antara dia dan Taisang Laojun. Sekarang tampaknya bukan itu masalahnya. Memikirkan hal ini, pria berjubah hitam mengubah sikap acuh tak acuh sebelumnya dan tiba-tiba menjadi kejam. Setelah beberapa serangan, Xiaoyan jelas berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Melihat ini, orang-orang yang menyaksikan pertempuran juga bergabung dan mulai mengepung pria berjubah hitam itu. Saat pertarungan mereka sedang berlangsung, di sana, Suner akhirnya mengingat semuanya. Dia membuka matanya dan menatap Xiaoyan dalam perkelahian di depannya. Saudara Xiaoyan, biarkan aku membantumu. Saudara Xiaoyan, biarkan aku membantumu. Setelah Suner bangun, dia berteriak keras dan bergegas menuju kerumunan yang berkelahi. Di sini, Xiaoyan dan yang lainnya, selusin dari mereka, sedang mengepung pria berjubah hitam itu, termasuk orang-orang di kelas abadi seperti Si Kong Ming dan Yan Qian pria berjubah hitam ini. Kamu benar-benar pantas bersama Taisang Laojun. Meskipun kamu tidak memiliki gelar abadi, kekuatanmu jauh lebih baik daripada para abadi yang memiliki gelar tersebut. Xiaoyan, yang sedang bertarung di tengah kerumunan, mendengar panggilan dari belakang. Tubuhnya langsung membeku, dan bahkan gerakan anak buahnya pun terhenti. Dia tidak lagi mendengar, saudara laki-laki Xiaoyan, yang ramah dari Suner. Meskipun Suner telah jatuh cinta padanya sebelumnya, dia tidak pernah memanggilnya, saudara laki-laki Xiaoyan, perbedaannya sendiri, mungkin karena alasan lain, tapi singkatnya, dia tidak pernah menelepon lagi. Tapi sekarang Xiaoyan mendengar teriakan keintiman ini, dia benar-benar tidak bisa mempercayainya. Dia berdiri kosong di tengah pertarungan sengit, tidak peduli seberapa tidak pantasnya perilakunya dibandingkan dengan lingkungan sekitarnya, menatap Suner dengan penuh semangat yang bergegas ke arahnya, dan berkata dengan bibir gemetar. Suner, kamu, baru saja, meneleponku, apa? Melihat ekspresi terkejut di wajah Xiaoyan, Suner tersenyum bahagia. Dia telah melalui begitu banyak kesulitan untuk menerobos Kaisar Dou dan mendatanginya, tetapi semua kesulitan itu berubah menjadi air mata kegembiraan saat ini. Ada air mata di matanya, tetapi sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk tidak terangkat. Terlepas dari apakah situasi saat ini memungkinkan atau tidak, dia langsung membuka tangannya, berlari ke arah Xiaoyan yang berdiri di tepi huru hara, dan memeluknya. Tangkap dia. Suner memeluk erat lengan kuat Xiaoyan dengan lengannya, membenamkan kepalanya di lekukan lehernya, menoleh dan berbisik di telinganya. Saudara Xiaoyan, aku ingat semuanya, aku ingat semuanya. Terima kasih atas kerja kerasmu selama ini. Mendengar bisikan di telinganya, Xiaoyan pun memeluk Suner erat-erat ke dalam pelukannya. Kekuatannya begitu kuat sehingga dia berharap bisa mengintegrasikannya ke dalam tubuhnya. Xiaoyan memeluk Suner erat-erat dan mencium bau uniknya. Karena kegembiraannya, tubuhnya gemetar, hidungnya sakit dan dua tetes air mata jatuh di leher Suner. Entah sudah berapa tahun saya menunggu, tapi hari ini, saya akhirnya mendapat kesempatan. Suner bisa merasakan kegembiraan di hati Xiaoyan, karena dia juga sama. Sebagai perbandingan,
dia tampak jauh lebih bahagia. Setelah menghadapi diri dengan amnesia selama ini, Xiaoyan pasti sangat sakit di hatinya, tapi tetap saja semuanya sudah berakhir sekarang. Saudara Xiaoyan, Suner akan selalu bersamamu mulai sekarang. Kamu tidak bisa meninggalkan Suner sendirian lagi, kata Suner lembut di telinga Xiaoyan. Xiaoyan berdiri tegak dan menatap Suner dengan ekspresi di matanya, jangan lagi, jangan lagi. Setelah mengatakan itu, dia perlahan mencium bibir merah Sun yang begitu dekat. Keduanya berciuman mesra di sini. Agar tidak mengganggu mereka, orang-orang di sebelah mereka memindahkan lokasi pertarungan. Dari sudut matanya, dia melihat mereka berdua berciuman mesra seolah-olah tidak ada siapa-siapa sekitar. Huang Funan mau tidak mau menutupi wajahnya, meskipun dia ingin. Apakah Anda perlu memisahkan kesempatan untuk menunjukkan kasih sayang? Jangan menindas orang seperti ini. Aku bilang kalian berdua, ini hampir selesai. Jangan lihat jam berapa sekarang. Datang dan bantu. Huang Funan mau tidak mau berteriak pada dua orang yang telah melupakan dirinya sendiri. Xiaoyan dan keduanya langsung terbangun oleh godaan Huang Funan. Ya, mereka begitu bersemangat hingga mereka lupa keadaan seperti apa mereka sekarang. Xiaoyan dan Suner saling memandang, dan ekspresi malu muncul di wajah mereka. Lalu mereka berdua mengangguk dan bergegas menuju pria berjubah hitam. Kami datang. Xiaoyan memegang penguasa penghancur langit di tangannya dan menghantamkannya dengan keras ke arah pria berjubah hitam. Melihat Xiaoyan mendekat, pria berjubah hitam itu sedikit mengangkat sudut mulutnya dan menghadap penguasa penghancur langit Xiaoyan dengan satu tangan. Melihat adegan ini, Xiaoyan sangat gembira. Dia sendiri tahu betapa beratnya penguasa pemecah surga ini. Ditambah dengan kekuatannya, orang biasa pasti tidak akan mampu menanggungnya. Dia mengambilnya, dan pria berjubah hitam itu sebenarnya mencoba melakukan gerakannya hanya dengan satu tangan. Pria berjubah hitam menggunakan tangan kirinya untuk menghadapi serangan dari segala arah, dan tangan kanannya menghadap penguasa pemecah langit milik Xiaoyan. Sebelum tangan kanannya menyentuh penguasa pemecah langit, telapak tangannya tampak bergerak sedikit melayang di udara. Penguasa pemecah langit di tangan Xiaoyan bergerak ke samping tak terkendali. Ini, Tai Chi. Melihat pemandangan ini, Xiaoyan langsung terpana. Jurus yang baru saja digunakan pria berjubah hitam itu jelas merupakan teknik Tai Chi dalam, teknik penggabungan Tai Chi Bagua, dan untuk memindahkan 1000 pound dengan 4 ons. Jurus yang digunakan oleh pria berjubah hitam tadi itu jurus ini, tapi mengapa pria berjubah hitam ini mengetahui jurus dalam teknik penggabungan Tai Chi Bagua? Sebelum Xiaoyan sempat memikirkannya, dia melihat tangan kanan pria berjubah hitam telah mencapai dadanya. Dia bahkan tidak tahu kapan pria berjubah hitam itu tiba di depannya. Gangguan keuntungan sebelumnya telah hilang. Saudara Xiaoyan, melihat telapak tangan ini hendak mengenai Xiaoyan, Suner sangat cemas, tapi dia tidak bisa melarikan diri sejenak. Tiba-tiba dia melihat gelang emas di pergelangan tangannya, dia menjentikkan pergelangan tangannya, dan gelang emas itu jatuh pergelangan tangannya. Bagian atasnya terlepas, dan dia mendorong gelang itu dengan telapak tangannya, dan gelang itu dengan cepat mengenai pergelangan tangan kanan pria berjubah hitam yang terentang. Di sisi lain, Xiaoyan juga menggunakan kecepatan tercepat dalam hidupnya dan menghindar ke samping. Di saat yang sama dia menghindar, gelang emas itu juga mengenai pergelangan tangan pria berjubah hitam itu, gelang atau dirinya sendiri. Kecepatannya cukup cepat, dan dia nyaris tidak berhasil menghindari telapak tangan itu. Dia menghindarinya, tetapi telapak tangannya mengenai orang di belakangnya. Bentak, pria itu menerima telapak tangan ini dan terbang jauh. Sepertinya dia terluka parah meskipun dia tidak mati. Ini karena gelang itu sedikit memperlambat kekuatannya. Ini adalah kekuatan yang sangat besar. Setelah pukulan itu, gelang emas itu langsung dipegang di telapak tangan pria berjubah hitam itu. Dia melihat gelang emas di tangannya dan berkata kepada Suner, "Apakah menurutmu tidak apa-apa jika kamu menggunakan apa yang kuberikan padamu untuk berurusan denganku?" Melihat gelang emas di tangan pria berjubah hitam itu, yang lain tidak bereaksi sama sekali, tapi si Kong Ming bereaksi sangat keras. Tubuhnya gemetar dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri. Ini, Raja Kong Taku. Si Kong Ming melihat gelang emas di tangan pria berjubah hitam itu dengan heran. Dilihat dari nada suara pria berjubah hitam sebelumnya, apakah dia memberikan ini pada Suner? Dengan kata lain, benda itu selalu ada di tangan Suner.
Kenapa dia tidak menyadarinya? Jika dia tahu berlian ini ada di tangan Suner, dia tidak perlu bekerja terlalu keras, bukan? Saya benar-benar tidak menyangka King Si ini akan mencuri semua cincin berlian Taisang Laojun. Orang lain tidak mengetahui berlian Vajra ini, tetapi dia mengetahuinya dengan baik. Dia pernah berkesempatan melihat berlian Vajra ini, sehingga dia dapat mengenalinya hari ini. Berlian Vajra ini awalnya adalah milik Taisang Laojun sepotong kun. Itu terbuat dari baja, dan ramuan yang kembali dilebur ke dalamnya, dan menumbuhkan energi spiritual. Ia dapat berubah, kebal terhadap air dan api, dan dapat mengendalikan segala sesuatu. Ketika Sun Wukong mengalahkan Sang Buddha dalam pertempuran, dia membuat masalah di surga. Ratusan ribu tentara dan jenderal surgawi tidak dapat berbuat apa-apa padanya pedang dan menaklukkannya. Meskipun dia tidak melihat pertempuran itu dengan matanya sendiri, dia bisa merasakan intensitas dari apa yang dikatakan seniornya. Seseorang sekuat Sun Wukong akhirnya dikalahkan oleh Raja Kong Zuo dari sebelumnya. Sun Wukong bahkan lebih kuat. Setelah Suner melihat gelang itu direnggut oleh pria berjubah hitam, dia menyadari bahwa gelang ini awalnya diberikan kepadanya olehnya. Bagaimana dia bisa begitu bodoh menggunakan barangnya untuk menyerangnya? Dia bertanya mengapa pukulan tadi tidak menimbulkan banyak kerusakan pada pria berjubah hitam itu. Bagaimana dia bisa melupakan hal sepenting itu? Untunglah sekarang, bukan saja orangnya tidak terkena, tapi senjatanya juga dirampas. Pria berjubah hitam tidak terlalu memperhatikannya, dia sudah lama melupakan keberadaan Jingang Zuo. Jika dia mengingat keberadaan Jingang Zuo sebelumnya, mengapa dia tinggal di sini bersama mereka begitu lama? Dia menjabat tangannya, menerobos serangan padat di sekitarnya, dan untuk sementara mundur dari lingkaran pertempuran. Dia melihat ke arah King Kong Taku di tangannya, dan memandang orang-orang di depannya sambil tersenyum. Oke, saya menang. Aku tidak akan menemanimu. Kalian sudah selesai bermain, ayo akhiri seperti ini. Saat dia berbicara, dia melemparkan Vajra ke depannya dan membuat beberapa tanda dengan tangannya di udara. Kemudian dia melihat Vajra secara bertahap semakin besar dan memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, hingga menjadi lebih lembut dan lebih kecil kira-kira seukuran piring, tapi cahayanya perlahan-lahan semakin kuat. Suner, harta macam apa ini? Apa fungsinya? Sekilas Xiao Yan mengenali bahwa gelang ini adalah gelang yang selalu dia kenakan di pergelangan tangan Suner, meskipun dia tidak tahu mengapa pria ini berjubah hitam akan menggunakannya, tapi dia pikir Suner pasti tahu fungsinya, tapi sayangnya kali ini dia salah berpikir. Suner melihat gelang itu dan menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu apa ini. Dia memberikannya kepada saya selama aliran ruang yang bergejolak. Saya tidak pernah tahu bagaimana menggunakan benda ini. Saya telah memikirkannya selama bertahun-tahun, saya hanya tahu bahwa itu sangat sulit dan dapat digunakan untuk menghancurkan segalanya, dan saya tidak tahu apa-apa lagi. Mata Xiao Yan berbinar setelah mendengar ini, hancurkan semuanya. Apakah dia ingin menggunakan benda ini untuk menyerang kita? Semuanya, buka pertahananmu. Jangan melawan lingkaran ini secara langsung. Sembunyikan saja jika kamu bisa. Xiao Yan mengingatkan semua orang. Meskipun semua orang tidak tahu apa itu, mereka tetap mendengarkan pengingat Xiao Yan berkata diam-diam di dalam hatinya. Tidak, dia pikir dia telah menebak apa yang ingin dilakukan pria berjubah hitam itu. Saya melihat Vajra semakin terang, dan kemudian semua orang merasakan senjata di tangan mereka melayang tanpa sadar, dan kemudian terbang menuju lingkaran di depan pria berjubah hitam. Satu pegangan, dua pegangan, semakin banyak senjata yang tersedot ke dalam lingkaran ini. Lingkaran tersebut sepertinya memiliki daya isap yang sangat besar, menyedot senjata banyak orang yang hadir. Melihat pemandangan ini, semua orang memahaminya satu demi satu, dan kemudian mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengencangkan tangan mereka dan memegang erat senjata di tangan mereka. Namun, daya isapnya terlalu besar tertangkap pada akhirnya. Dia menyedotnya, termasuk pedang lembut di tangan Huang Funan. Dalam sekejap mata, hanya Xiao Yan yang tersisa di tempat kejadian, yang masih berjuang untuk bertahan. Bukan karena kekuatan Xiao Yan begitu maju, tapi penguasa pemecah langitnya terlalu berat, dan bahkan yang berat, tidak bisa menyeretnya, tapi langkah kaki Xiao Yan masih diseret ke depan oleh penguasa pemecah langit. Melihat senjata Xiao Yan belum tersedot, Huang Funan melompat tepat ke belakang Xiao Yan, meraih pakaian Xiao Yan, dan menahan kekuatan isap yang sangat besar bersamanya. Melihat Huang Funan naik, kemudian Suner, Tuosi dan yang lainnya bergabung,
dan akhirnya tim panjang yang terdiri lebih dari selusin orang mengikuti Xiao Yan, dan lebih dari selusin orang bekerja bersama. Dengan upaya bersama semua orang, kemajuan Xiao Yan telah melambat, tetapi hanya melambat, tidak sepenuhnya berhenti. Jika ini terus berlanjut, suatu hari penguasa pemecah langit juga akan tersedot. Di samping perlahan bergerak maju, hati Xiao Yan juga berpacu dengan kecepatan tinggi, memikirkan cara untuk menghadapinya. Tiba-tiba melihat senjata yang dimasukkan langsung oleh pria berjubah hitam ke dalam sakunya, sebuah ide cerdas muncul di benaknya, sehingga jari-jarinya terhalang oleh tubuh lebar penguasa Potian, dan gumpalan api dengan cepat muncul di ujung jarinya, dan dia membalikkan tangan kirinya, sambaran petir muncul di telapak tangannya, dia berpura-pura memegang penguasa pemecah langit, dan diam-diam kedua telapak tangan itu perlahan menyatu. Setelah fusi berhasil, Xiao Yan tiba-tiba melepaskan tangannya yang memegang penguasa pemecah surga. Penguasa pemecah langit dengan cepat tersedot dalam sekejap, dan karena kekuatan mereka tiba-tiba menghilang, semua orang kehilangan pusat gravitasinya. Mereka mundur beberapa langkah dan jatuh ke tanah, jadi semua orang hampir pingsan. Saat Xiao Yan jatuh, dia berbalik dan melindungi Huang Funan dan Suner yang ada di belakangnya. Setelah jatuh, kecuali Huang Funan yang berdiri di depan, tidak ada orang lain yang melihat apa yang terjadi. Setelah semua orang jatuh ke tanah, ketika mereka bertanya apa yang terjadi, mereka hanya mendengar suara keras, boom. Ledakan. Saat suara keras ini datang, energi yang kuat dan berkobar menyebar ke arah semua orang. Aliran energi api melonjak di depan wajah semua orang, dan jalur api hanya berjarak beberapa meter dari wajah semua orang. Dapat dikatakan bahwa setiap orang berada tepat di sebelah jalur api. Saat ini, semua orang sangat beruntung karena mereka tergeletak di tanah. Jika mereka berdiri, mereka akan terpengaruh. Namun meskipun demikian, masih ada beberapa orang terbakar oleh api yang berjatuhan. Seluruh aula sudah menjadi lautan api, dan benda-benda di aula secara bertahap menjadi abu di bawah suhu tinggi. Penampilan asli aula itu benar-benar tidak dapat dikenali. Api di seluruh langit dan api yang terus-menerus di lautan api. Di mana pria berjubah hitam saat ini? Di mana dia sekarang? Apakah dia masih hidup? Jawabannya tentu saja, untuk iya. Pria berjubah hitam ini memang masih hidup, namun hidupnya tidak begitu baik. Saat Xiao Yan meletakkan bola api petir di bawah penguasa pemecah langit dan ditangkap oleh Raja Kongzuo, bola api petir tersebut bisa dikatakan sebagai menjadi dalam jubah hitam. Ada ledakan di depan orang tersebut. Ledakan besar ini meninggalkan jejak ledakan pada penguasa pemecah langit yang begitu keras, belum lagi darah dan daging manusia. Jika itu adalah manusia, ledakan jarak dekat seperti itu mungkin akan mengakibatkan luka serius meskipun dia sangat kuat. Namun, pria berjubah hitam ini bukanlah manusia bertahun-tahun. Tidak hanya kuat, tetapi juga setelah diberkati oleh banyak ramuan dari Taisang Laojun, tubuhnya tidak lagi sebanding dengan monster biasa. Setelah lautan api perlahan menghilang, Xiao Yan dan yang lainnya melihat bayangan di antara reruntuhan. Bayangan ini tidak lain adalah pria berjubah hitam di pusat ledakan, King Xi. Aku melihatnya berlutut di tanah dengan tangan kiri menutupi dadanya. Darah mengucur dari jari-jarinya, seluruh telapak tangan kirinya berlumuran darah. Bahkan dengan tekanan di telapak tangannya, luka di dadanya tetap ada masih di sana. Tidak dapat menghentikan darah yang terus-menerus merembes keluar, pakaiannya terkoyak, memperlihatkan sisik biru di dalamnya. Dia merasakan nafasnya mendekat. Dia menatap Xiao Yan, yang sedang menatapnya dari jauh. Dia mengerutkan bibirnya, mengambil pil dan meminumnya. Kemampuan untuk beregenerasi, jadi dia harus mengandalkan ramuan. Untungnya, dia telah mencuri banyak dari Taisang Laojun sebelumnya, dan itu berguna hari ini. Setelah meminum obat mujarab, luka di dadanya langsung berhenti mengeluarkan darah. Meski lukanya masih ada, tidak lagi mengeluarkan darah. Dia berdiri tegak dan berjalan menuju Xiao Yan selangkah demi selangkah. Xiao Yan berdiri di sana, jantungnya berdebar kencang. Kekuatan pria berjubah hitam ini telah melampaui imajinasi Xiao Yan. Tapi sekarang dia terluka, Xiao Yan tidak percaya bahwa dia masih bisa menangkap bola api petir. Jadi Xiao Yan diam-diam meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan api, guntur, dan kilat di telapak tangannya menyatu lagi. Pria berjubah hitam itu berhenti beberapa meter dari Xiao Yan. Dia memandang Xiao Yan yang sedang melakukan gerakan kecil dan tersenyum, tidak perlu bersembunyi. Keluarkan tanganmu dari belakang. Aku sudah mendengarnya sejak lama lalu. Guntur dan bola api Anda sangat kuat,
Dan sungguh luar biasa ketika saya melihatnya hari ini, tetapi itu cukup untuk mengalaminya sekali saja, dan saya tidak akan memberi Anda kesempatan kedua. Petik 2. Setelah mendengar ini, Xiao Yan mempercepat gerakan tangannya dan mengangkat alisnya ke arah pria berjubah hitam. Oh, benarkah? Lalu aku ingin, ya. Saat Xiao Yan berbicara, dia tiba-tiba merasakan sakit yang menyayat hati di pergelangan tangannya. Dia tiba-tiba menarik tangannya dan menjentikkannya dengan keras, dan melihat bayangan putih dengan cepat lewat di depan Xiao Yan dan menghindar ke arah pria berjubah hitam di seberangnya, lulus. Karena gangguan ini, bola api gunturnya juga menghilang. Dia mengangkat tangannya dan melihat ke pergelangan tangannya. Dia melihat 2 baris bekas gigi di pergelangan tangannya, yang terlihat seperti dia telah digigit sesuatu. Melihat pria berjubah hitam, benda berbulu putih kini tergeletak di bahunya. Benda ini kepalanya terkubur seluruhnya di bawah bulunya yang panjang, dan tubuhnya meringkuk bola bulu putih. Melihat bola bulu putih ini, Xiao Yan semakin terkejut. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Dia segera pergi untuk memeriksa najinya. Xiao Hu, kenapa kamu? Makhluk berbulu putih ini adalah rubah berekor 9 yang dibesarkan Xiao Yan di Naji. Xiao Yan tidak pernah menyangka bahwa rubah berekor 9 yang telah ia rawat dengan sepenuh hati dan membesarkannya dengan darah dari seekor anak kecil hingga kini memiliki 9 ekor akan mengkhianatinya. Pria berjubah hitam itu sangat puas saat melihat reaksi Xiao Yan. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh rubah berekor 9 di bahunya, yang meringkuk dan tidak berani menatap langsung ke arah Xiao Yan. Jangan khawatir, saya akan membalas budi setelah masalah ini selesai. Kamu bebas. Setelah mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat ke arah Xiao Yan, yang memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya, dan menjelaskan, haha, Xiao Yan, kamu tidak tahu, kan? Rubah berekor 9 ini telah mengenaliku sejak itu, seekor anak kucing. Tuhan, ia baru saja diperintahkan untuk menjadi agen yang menyamar di sebelah Anda. Ia telah menyampaikan berita Anda kepada saya selama ini, dan memberitahu saya tentang lokasi dan rencana spesifik Anda tahun. Terima kasih telah membantuku. Angkat dengan baik. Mendengar penjelasan pria berjubah hitam itu, Xiao Yan pun ikut kebingungan. Tak hanya Xiao Yan, Huang Funan dan orang lain yang mengetahui keberadaan rubah putih pun ikut tercengang. Dia telah menempatkan mata-mata di samping Xiao Yan, tindakan yang disengaja. Pada saat ini, pikiran Xiao Yan teringat kembali setiap momen yang dia alami bersama rubah putih selama bertahun-tahun. Xiao Yan tidak pernah percaya bahwa itu bisa jadi adalah agen rahasia yang ditempatkan di sampingnya. Aku masih tidak percaya luka di pergelangan tanganku yang digigitnya. Roh rubah berekor 9 adalah yang paling setia, ia terus berkata, apa yang terjadi dengan guru? Ngomong-ngomong, izinkan aku memberitahumu rahasia lain. Dia sama sekali bukan rubah roh berekor 9. Dia adalah rubah iblis berekor 9 yang menentang rubah roh berekor 9. Dengan senyum cerah. Rubah iblis berekor 9. Tidak heran. Rubah iblis berekor 9 dan rubah roh berekor 9 keduanya milik monster berdarah murni, tetapi yang satu adalah binatang spiritual yang disukai semua orang, dan yang lainnya adalah monster yang dibenci semua orang meskipun hanya ada satu perbedaan kata di antara keduanya mereka, dari segi kepribadian, mereka sangat berbeda. Rubah roh berekor 9 adalah yang paling setia. Ia hanya akan setia kepada satu tuan dalam hidupnya. Bahkan jika tuannya mati muda, mereka tidak akan pernah mengakui orang lain sebagai tuannya. Cara mereka mengenali tuannya adalah dengan melihat apakah orang tersebut peduli dengan pertumbuhannya. Itu bermanfaat, asalkan bermanfaat, mereka bisa mengenali siapapun sebagai tuannya kapan saja. Dan ketika pemiliknya tidak dapat menyediakan semua yang dibutuhkannya, mereka akan mengusir pemiliknya tanpa ragu-ragu dan kemudian mencari pemilik berikutnya. Terlebih lagi, beberapa rubah iblis berekor 9 tidak lagi berguna bagi pemiliknya inisiatif untuk memakan tuannya, hanya untuk pertumbuhannya sendiri. Namun, rubah iblis berekor 9 dan rubah roh berekor 9 sangat mirip sehingga banyak orang akan salah mengira keduanya. Sekarang sepertinya Xiao Yan tidak dapat membedakannya dengan jelas, atau dengan kata lain, dia tidak dapat membedakannya, tidak perlu membedakan. Xiao Yan memandang rubah iblis berekor 9 yang tidak pernah menunjukkan kepalanya dengan mata yang menyakitkan, rubah kecil. Aku tidak menyangka kamu akan menjadi. Setelah bertahun-tahun, bukankah kamu punya sedikit intoleransi? Oh, aku menyalahkan diriku sendiri atas penglihatanku yang buruk. Aku sebenarnya menganggapmu sebagai teman,
Oh, aku sangat buta. Xiao Yan, oke, berhenti bicara omong kosong. Tanpa guntur dan bola api, biarkan aku melihat apa yang bisa kamu lakukan untuk menahan seranganku, Xiao Yan. Mati saja. Xiao Yan mengambil nyawanya. Pria berjubah hitam itu meraung dan bergegas menghampiri Xiao Yan. Dia memegang tombak dan menikam Xiao Yan. Karena Xiao Yan tidak memiliki penguasa pemecah langit, dia hanya bisa menerima serangan ini dengan tangan kosong. Tombak itu menyerempet tubuhnya dan menikamnya. Dia mengulurkan kedua tangannya, meraih laras tombaknya, dan menariknya ke arahnya. Pria berjubah hitam itu tidak menyangka Xiao Yan akan meraih tombaknya, sehingga tubuhnya ditarik ke depan dan jatuh ke depan. Namun, dia dengan cepat bereaksi, dan dengan kekuatan kedua tangannya, dia menggenggam tombak di tangannya lagi. Saat ini, Huang Funan juga mendatanginya. Meskipun pedang lembut Huang Funan diambil olehnya, jika Anda mengira Huang Funan hanya memiliki satu pedang, maka Anda akan meremehkannya. Huang Funan menjentikkan cincin itu dengan jarinya, dan pedang panjang muncul di tangannya lagi. Meskipun pedang ini tidak dibuat khusus oleh Xiao Yan untuknya, itu tetap merupakan senjata tajam, meski tidak semulus penggunaannya, pedang lembut. Tapi itu tidak jauh di belakang. Langsung ke Huang Long, salah satu dari 3 pedang tak tertandingi dari keluarga Huang Fu. Gerakan ini adalah yang paling sederhana di antara ketiga pedang, tetapi juga merupakan salah satu pedang yang paling lama dipraktikkan Huang Funan, dan juga merupakan gerakan yang paling nyaman baginya pedang, dan pedang energinya berubah menjadi ular berbisa yang tak terhitung jumlahnya di udara. Ular berbisa ini memuntahkan ular dan membuka mulutnya yang berdarah untuk menjerat satu sama lain. Ketika pria berjubah hitam melihat gerakan ini datang, dia tidak kesurupan. Dia menghadapi Xiao Yan dengan satu tangan. Ketika dia memutar tangannya yang lain, sebuah cetakan tangan kristal besar muncul di depannya. Xiao Yan dan Suner sama-sama terkejut di saat yang bersamaan. Segel Kaisar Jue. Melihat ini, Xiao Yan benar-benar percaya bahwa ayah Tong Zheng dibunuh oleh pria berjubah hitam ini. Ketika pria berjubah hitam mengatakan sebelumnya bahwa dia mengetahui banyak jurus yang kuat, dia masih tidak begitu mempercayainya menggunakannya. Setelah keluar dari Emperor Cell Jue, saya menyadari bahwa apa yang dia katakan itu benar. Tampaknya sangat tidak mudah untuk berurusan dengan pria berjubah hitam ini. Segera setelah keterampilan segel kaisar dilepaskan, ular berbisa yang terbang secara alami dihadang olehnya. Jika tidak, ini bukanlah tujuan Huang Funan. Huang Funan tidak pernah berpikir bahwa dia bisa menggunakan gerakan ini untuk membunuh pria berjubah hitam itu di belakang dia. Pada saat ini, satu demi satu lingkaran cahaya muncul dari belakang pria berjubah hitam, dan kemudian satu demi satu dimasukkan ke dalam tubuhnya. Melihat ke belakang, Tuo She menggenggam tangannya di dada, dan terus melantunkan mantra, dan lalu satu demi satu lingkaran cahaya terbang keluar dari telapak tangannya yang tergenggam. Cincin alkimia dari seni alkimia ilahi. Jurus ini awalnya dibuat oleh Tuo She di benua Douqi untuk menangani pil muda tingkat kaisar. Kemudian, setelah perbaikan terus-menerus, sekarang jurus ini tidak hanya dapat digunakan untuk menangani pil yang dimurnikan tersebut, tetapi juga untuk menanganinya. Saya melihat pria berjubah hitam terperangkap dalam satu lubang demi satu lubang, dan lengannya terus-menerus menyusut ke dalam karena lubang itu. Dia berusaha keras untuk melepaskan diri dari kendali lingkaran cahaya aneh ini, tetapi salah satu lubangnya rusak dan kemudian akan ada bukaan lain atau bahkan lebih banyak bukaan yang dimasukkan ke dalam tubuhnya, dan kecepatan pemecahan bukaan jauh lebih kecil daripada kecepatan penyisipan. Semakin banyak lingkaran cahaya dimasukkan ke dalam tubuh pria berjubah hitam di Tuo She. Lengannya semakin erat, dan mobilitasnya menjadi semakin terbatas. Pemahaman diam-diam, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, hanya dengan melihat, Anda bisa mengetahui pikiran dan tindakan masing-masing selanjutnya. Melihat Tuo Shi telah mengendalikan pria berjubah hitam itu, Xiao Yan dan Huang Funan dengan cepat menyerang pria berjubah hitam itu sebelum orang lain sempat bereaksi. Xiao Yan menyerang dada pria berjubah hitam itu. Dengan serangan telapak tangan, Huang Funan mengikutinya dari dekat menghunus pedang panjangnya dan menikam pria berjubah hitam itu tepat di bagian belakang jantungnya. Sementara pria berjubah hitam berjuang untuk menghilangkan lingkaran cahaya yang mengganggu di tubuhnya, dia melirik kedua Xiao Yan yang menyerang dari sudut matanya. Pemahaman diam-diam antara ketiga orang itu benar-benar mengganggunya, dan mereka tidak memberikan kesempatan untuk bernapas padanya. Ketika serangan Xiao Yan dan Huang Funan mendekatinya, dia diam-diam melafalkan mantra di dalam hatinya, dan kemudian tubuhnya dengan cepat membesar,
anggota tubuhnya menjadi lebih tebal, dan tanduk di kepalanya mulai tumbuh panjang, karena tubuhnya tiba-tiba membesar, lubangnya di tubuhnya juga dibuka satu demi satu. Melihat pemandangan ini, Tuoshe panik. Mau tak mau dia mempercepat mantra di mulutnya, dan lingkaran cahaya terus bergerak ke arah pria berjubah hitam itu. Satu persatu lingkaran cahaya ini tidak bisa tumbuh sama sekali. Tidak ada yang bisa dilakukan untuk menghentikan pertumbuhan ukurannya. Bang! Akhirnya dengan suara yang keras, semua lubang itu meledak seketika, dan lelaki berjubah hitam itu pun menampakkan dirinya, yaitu berwujud burung hijau, dengan dua tanduk panjang di kepalanya, dan seluruh tubuhnya tertutup warna hijau. Di bawah penutup sisik, anggota tubuhnya setebal pilar. Setelah dia melepaskan diri dari belenggu celah, dia menyentakkan kepalanya, dan sebuah tanduk di atas kepalanya patah, dan tanduk yang patah itu digunakan oleh Kingxi. Senjata itu diarahkan langsung ke Xiao Yan. Semua ini terjadi antara kilat dan batu api, begitu cepat sehingga orang tidak bisa bereaksi sama sekali. Semua orang masih tenggelam dalam keterkejutan pria berjubah hitam itu, tapi dia sudah mengambil tindakan, dan bahkan Xiao Yan sendiri tidak bereaksi ke. Saudara Xiao Yan, hati-hati. Hati Suner berdebar-debar saat melihat pemandangan ini. Dia dengan cepat bergegas ke arah Xiao Yan, ingin menyelamatkan Xiao Yan dari air dan api, tapi dia terlalu jauh dari Xiao Yan, dan Kingxi kecepatannya sangat cepat sehingga tidak ada yang punya kesempatan untuk menyelamatkannya. Saudara Xiao Yan, Saudara Yan, Xiao Yan. Ada begitu banyak orang yang hadir, tetapi mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat tanduk itu menembus perut Xiao Yan. Langkah ini dipelajari oleh Kingxi dari binatang mitos Qilin. Sejak zaman kuno, Qilin telah mematahkan tanduknya untuk melindungi dirinya sendiri. Kingxi mematahkan tanduknya untuk membunuh musuh. Kingxi melihat tanduk patah yang hendak menembus tubuh Xiao Yan. Keinginannya yang telah lama diidam-idamkan akhirnya menjadi kenyataan. Lihat pemandangan kejam ini. Tapi saat ini, teriakan Xiao Yan terdengar di telinganya. Rubah kecil. Ketika semua orang membuka mata lagi, mereka melihat seekor rubah kecil berbulu berdiri di depan perut bagian bawah Xiao Yan. Tubuh rubah itu masih memiliki tanduk patah yang tertanam dalam di dalamnya, dan tubuhnya berlumuran darah. Rubah kecil, kenapa kamu begitu bodoh? Xiao Yan berkata dengan gemetar sambil memegang rubah iblis berekor 9 yang berlumuran darah. Dia tidak pernah menyangka bahwa di saat kritis ini, orang yang menyelamatkannya adalah mata-mata dari sebelumnya. Rubah iblis berekor 9 jatuh ke pelukan Xiao Yan dan berkata dengan lemah, Tuan, aku minta maaf padamu, aku tidak ingin berurusan denganmu sebelumnya. Aku tahu segalanya, kata Xiao Yan dengan suara tercekat sambil memegang iblis rubah berekor 9. Siapa bilang rubah iblis berekor 9 tidak punya perasaan? Siapa bilang iblis rubah berekor 9 tidak akan mengakui seseorang sebagai tuan sebenarnya? Tuan, jangan menangis, jangan kasihan padaku, setelah aku mati, tolong bantu aku, berkata pada Xiao Bai, maafkan aku. Rubah iblis berekor 9 telah baru saja selesai berbicara dan sudah meninggal. Rubah kecil, Xiao Yan memeluk tubuh rubah iblis berekor 9 dan menangis dengan sedihnya. Bahkan jika apa yang dia lakukan sebelumnya salah, perasaan yang dia miliki selama bertahun-tahun tidak bisa dilepaskan. Terlebih lagi, dia mati demi Xiao Yan. Pada akhirnya air mata Xiao Yan tidak diketahui. Setetes demi setetes jatuh pada rubah iblis berekor 9 dalam tidurnya, tapi sayangnya dia tidak bisa lagi merasakannya. Xiao Yan meraung ke langit, dan suasana sedih bahkan mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Dengan raungan Xiao Yan, angin kencang tiba-tiba bertiup di sekelilingnya. Perlahan, angin kencang bertiup, menerbangkan debu di sekelilingnya. Ini. Melihat pemandangan ini di depan mereka, semua orang yang hadir terkejut. Meski banyak dari mereka yang belum pernah mengalaminya, mereka juga tahu seperti apa rasanya sekarang. Saudara Yan, apakah ini akan menerobos? Huang Funan memandangi awan gelap yang berkumpul di langit dan bertanya dengan heran, Anda harus tahu bahwa kekuatan Xiao Yan saat ini adalah keabadian tingkat 19. Jika dia menerobos lagi, dia akan menjadi makhluk abadi yang dapat diperingkat di kelas abadi. Anda tahu, di sini, hanya Si Kongming, Yan Qianqian dan saudara Xiao yang berhasil menembus level ini. Mereka mengira Xiao Yan akan tinggal di sini untuk sementara waktu, tetapi dia tidak menyangka akan menerobos lagi secepat ini. Benar saja,
Fluktuasi emosi yang besar dapat dengan mudah memecahkan hambatan. Kingxi, yang berdiri di seberangnya, juga melihat pemandangan ini. Dengan pengalamannya yang kaya, dia secara alami tahu bahwa Xiao Yan akan menerobos. Dia berpikir bahwa dia bisa membunuh Xiao Yan dengan memotong salah satu sudut tubuhnya sendiri, tapi dia melakukannya. Aku tidak menyangka rubah berekor 9 sialan ini benar-benar memblokir serangan fatal ini untuknya. Terlebih lagi, dia tidak menyangka bahwa kematian rubah berekor 9 akan merangsang Xiao Yan untuk menerobos. Kekuatan asli Xiao Yan tidak luar biasa. Jika dia berhasil menerobos lagi, rencana Taisang Laojun hampir akan berhasil. Tidak, dia tidak bisa menerobos. Tidak, Kingxi bergumam pada dirinya sendiri seperti orang gila. Saat ini, hanya saudara Xiao di antara kerumunan yang pertama bereaksi, semuanya, hati-hati, tinggalkan beberapa orang untuk menjaga Xiao Yan, dan sisanya akan bekerja dengan saya untuk menjerat Kingxi ini, dan kita tidak bisa membiarkan dia hancurkan kemajuan Xiao Yan. Pengingat saudara Xiao membuat semua orang langsung mengambil tindakan. Karena tujuan perjalanan ini bukan untuk membunuh Kingxi, tetapi untuk menahannya. Tuosi dan Huang Funan menawarkan diri untuk tinggal bersama Xiao Yan. Pengertian dengan Xiao Yan, jadi paling tepat bagi mereka berdua untuk melindungi Xiao Yan. Saat langit berangsur-angsur meredup, langit di sekitarnya juga berangsur-angsur meredup. Ditambah dengan angin kencang, debu di tanah terangkat, menghalangi pandangan semua orang. Untungnya, mereka yang masih bisa berdiri di sini tidak memiliki kekuatan apapun. Kemunduran kecil tidak akan menyusahkan mereka sama sekali. Jadi, di bawah kepemimpinan saudara Xiao, semua orang mulai mengepung Kingxi lagi. Di sisi lain, saat cahaya di langit menjadi semakin gelap, Xiao Yan juga memasuki negara bagian tersebut. Tiba-tiba, hanya ledakan yang terdengar suara keras, dan langit diterangi oleh kilat besar. Dengan cahaya petir ini, semua orang melihat Xiao Yan duduk bersila di tanah tidak jauh, dan orang yang berdiri di sampingnya menatap ke arah langit Nanhe Tuoshe. Guntur kesengsaraan. Xiao Yan ini sebenarnya ingin selamat dari bencana. Kingxi memandangi awan guntur yang bergulung di langit dan bertanya dengan heran, bukankah dia mengatakan bahwa ketika dia menerobos yang abadi, dia tidak akan mampu mengatasi kesengsaraan? Bukankah benar bahwa hanya ketika seseorang berada di kelas abadi dan telah lulus ujian kelas abadi seseorang dapat mengatasi kesengsaraan? Mengapa Xiao Yan ini mampu bertahan dari kesengsaraan saat ini? Kesengsaraan guntur ini membuat Kingxi merasa terkejut. Bahkan orang-orang seperti si Kong Ming yang sudah berada di kelas abadi juga bingung karena mereka belum pernah mengatasi kesengsaraan ketika mereka menerobos keabadian sebelumnya, dan mereka belum pernah mendengar tentang siapa di sana. Apakah Anda mengatasi kesengsaraan ketika Anda menerobos alam abadi? Pada saat ini, Kingxi, yang sedang menghadapi pengepungan orang banyak, tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Taisang Laojun kepadanya sebelumnya, mengatakan bahwa orang biasa akan menerobos ke kelas abadi dan menduduki peringkat di kelas abadi, keduanya akan dilakukan secara terpisah. Karena mereka yang baru saja menerobos ke kelas abadi cadangan energi abadi masih jauh dari mencapai titik di mana seseorang dapat diperingkat di kelas abadi, sehingga diperlukan waktu tertentu untuk terakumulasi dan maju. Dan jumlah orangnya sangat sedikit, karena mereka memiliki landasan yang sangat kokoh, sehingga ketika mereka maju ke tingkat keabadian, semua energi yang telah tersimpan di dalam tubuh yang belum menguap dirangsang sekaligus, dan energi ini terlalu banyak. Besar, begitu besar sehingga tubuh tidak mampu lagi menyerapnya secara langsung, sehingga akan memicu kesusahan guntur. Dengan bantuan penempaan tubuh kesusahan guntur, energi ini dapat diserap dengan lebih baik bagi yang abadi. Kekuatannya telah mencapai tingkat kelas abadi, dan dia hanya perlu menantang siapapun di atas kelas abadi untuk diakui oleh kelas abadi. Saat itu, Taisang Laojun pernah mengajarinya bahwa jika dia bertemu orang seperti itu di kemudian hari, dia tidak boleh menjadi musuhnya jika dia bisa menjadi temannya. Namun, jika dia benar-benar tidak bisa menjadi temannya, dia harus segera membunuhnya mungkin dan hilangkan semua ancaman. Memikirkan hal ini, Kingxi menjadi sedikit gila. Dia mulai mencoba yang terbaik untuk keluar dan bergegas menuju Xiao Yan. Dia tidak bisa membiarkan Xiao Yan berhasil mengatasi kesengsaraan, jika tidak, rencananya akan gagal total. Di dunia yang remang-remang ini, ada guntur terus-menerus di satu sisi dan pertempuran terus-menerus di sisi lain. Meskipun kekuatan Kingxi tidak lemah, dia terluka, dan dengan pengepungan begitu banyak orang, dia tidak dapat berbuat apa-apa untuk sementara waktu.
Menerobos pengepungan, melihat guntur dan kilat berjatuhan satu demi satu di sisi Xiao Yan, hatinya menjadi cemas. Dia sangat cemas di sini, tapi Xiao Yan sangat tenang. Kesengsaraan orang lain adalah bencana, tetapi bagi Xiao Yan, kesengsaraannya adalah anugerah dari surga, karena guntur dan kilat ini tidak dapat berbuat apa-apa, pada akhirnya akan diubah menjadi energi di dalam tubuhnya, sehingga kesengsaraannya sangat lancar. Semua petir diserap ke dalam tubuhnya. Sambil melatih tubuhnya dan memperbaiki luka di tubuhnya, dia tingkatkan kekuatanmu dan raih 3 tujuan dengan 1 batu. Seiring berjalannya waktu, bencana petir Xiao Yan berangsur-angsur berakhir, dan Kingxi tiba-tiba merasa ada yang tidak beres saat bertarung dengan orang-orang ini. Mengapa Taisang Laojun memaksanya untuk tinggal di sini sebelumnya? Sebelumnya, saya hanya fokus berdebat dengan Xiao Yan, tapi saya lupa tentang masalah penting seperti itu. Sepertinya ada yang ingin mengambil keuntungan. Berhenti, berhenti, jangan berkelahi, jangan berkelahi. Kingxi tiba-tiba meneriakkan kalimat ini dengan keras, lalu menghentikan serangan di tangannya. Menghadapi tingkah laku Kingxi yang tidak normal, semua orang menjadi bingung. Si Kongming bertanya kepada Kingxi dengan lantang, "Kingxi, apa yang ingin kamu lakukan? Trik apa yang ingin kamu mainkan?" Kingxi berubah kembali menjadi tubuh manusia dengan, "Wosh, saya tidak ingin melakukan apapun. Saya baru saja memikirkan beberapa hal, dan saya tidak ingin dimanfaatkan oleh orang lain lagi. Saya punya beberapa kata untuk diucapkan kepada Xiao Yan saja, tentang seluk-beluk semua ini. Ya, aku ingin tahu apakah dia ingin mendengarnya. Katakan." Pada saat ini, Xiao Yan, yang telah menyelesaikan kesengsaraan, berjalan perlahan. Setelah menyelesaikan kesengsaraan, Xiao Yan memancarkan cahaya, percaya diri, ke seluruh tubuhnya. "Xiao Yan, jangan dengarkan omong kosongnya. Mungkin dia ingin menipumu untuk pergi ke sana dan diam-diam membunuhmu. Jangan tertipu." Kakak Xiao mengingatkan Xiao Yan yang sedang berjalan mendekat. Xiao Yan melambaikan tangannya, "Tidak masalah, jika kamu tidak memasuki sarang harimau, kamu tidak akan menangkap anak harimau. Aku ingin mendengar apa yang ingin dia katakan." Xiao Yan menghampiri Kingxi dan berkata, "Ayo, aku sudah di sini." Kingxi memandang Xiao Yan yang begitu dekat dan tersenyum. Xiao Yan adalah Xiao Yan, sungguh semangat. Xiao Yan tidak ingin berbicara omong kosong dengannya. "Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan padaku secepatnya, aku tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong denganmu." Kingxi tersenyum tipis, "Oke, saya baru menyadarinya. Faktanya, kita semua adalah pion di tangan Taisang Laojun. Tujuan utamanya adalah untuk menyelesaikan konspirasinya yang tak terkatakan, dan jika saya beritahu Anda, saya tahu identitas Taisang Laojun yang lain, akankah kamu percaya?" "Aku percaya, katakan saja padaku. Sebenarnya kamu juga tahu Taisang Laojun ini, dia adalah kamu." Ketika dia mengatakan ini, dia melihat jarum perak dimasukkan ke dalam jantung Kingxi. Kingxi melihat darah mengalir keluar dari dadanya, bibirnya bergerak tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia mencondongkan tubuh ke depan dan seluruh tubuhnya roboh tubuh Yan, dan saat ini, Xiao Yan merasakan ada sesuatu yang dimasukkan ke tangannya, tetapi sebelum dia sempat bertanya apa itu, Kingxi sudah meninggal. Xiao Yan memegang tubuh Kingxi dan melihat ke atas. Ketika dia melihat orang itu berjalan dari kejauhan, Xiao Yan terkejut, dan kemudian senyum cerah muncul di wajahnya. Dia meletakkan tubuh Kingxi dan menghadap orang itu. Setelah berlari, Xiao Yan berlutut di depan pria itu dan bersujud padanya dengan hormat. Adegan ini membuat orang-orang yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dalam hati, siapakah orang ini? Mengapa Xiao Yan begitu bersemangat saat melihatnya, dan mengapa dia memberinya hadiah sebesar itu? Diperkirakan di antara orang-orang yang hadir, Huang Funan dan Tuo She tidak akan terkejut, karena hanya mereka berdua yang mengetahui asal-usul orang di hadapan mereka, juga merupakan Master Xiao Yan, Ouyang Jin. Murid Xiao Yan telah bertemu dengan gurunya. "Baiklah, murid yang baik, tidak perlu sopan, cepat bangun." Ouyang Jin tersenyum dan membelai kepala Xiao Yan, tapi sebelum tangannya menyentuh kepala Xiao Yan, tangannya ditangkap oleh Xiao Yan hidup. Xiao Yan mengangkat kepalanya sambil tersenyum dan melihat jarum perak di tangan Ouyang Jin. "Tuan, kamu melakukan kesalahan lagi." Ouyang Jin menghela nafas, menarik tangannya kembali, dan melihat Xiao Yan dari atas ke bawah. "Yah, lumayan, kekuatanmu meningkat sangat cepat selama bertahun-tahun."
Kamu belum melupakan semua yang diajarkan guru kepadamu. Xiao Yan berdiri dan mengangkat tangannya ke arah Ouyang Jin. Guru mengajari saya, beraninya seorang murid melupakannya. Bentak. Saat Xiao Yan selesai berbicara, Ouyang Jin mengeluarkan pelat besi yang panjangnya sekitar 1 kaki dari suatu tempat dan memukul kepala Xiao Yan dengan keras. Xiao Yan menundukkan kepalanya tanpa sadar, dan kemudian melihat penguasa di tangan Ouyang Jin, dan tubuhnya gemetar. Dia berpikir bahwa dia telah dipukuli oleh penguasa ini berkali-kali di masa lalu, dan sekarang dia tidak dapat membantu tapi rasakan kepalanya gemetar setiap kali dia melihat sesuatu dengan bentuk serupa. Xiao Yan menyusut ke dalam, menyentuh kepalanya yang sakit, menatap Ouyang Jin dengan sedih dan berbisik. Tuan, kesalahan apa yang dilakukan murid itu hingga membuatmu bahkan mencabut penggarisnya? Lagi pula, murid itu sudah sangat tua, mengapa kamu masih memukulinya? Ada begitu banyak orang di sini, bisakah kamu memberiku sedikit wajah? Bentak. Setelah beberapa saat, Ouyang Jin memandang Xiao Yan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, memberimu wajah. Memberikanmu kembali. Apakah kamu perlu menunggu sampai kamu tiba di dunia bawah dan kemudian memintaku untuk memberimu wajah? Tuan, kamu dapat menggunakan apa yang aku ajarkan kepadamu. Apakah kamu tahu cara menggunakannya pada guruku? Kamu tidak memiliki pertahanan terhadap orang lain. Ouyang Jin memukul sambil berbicara, namun kelompok di belakangnya tidak mengetahui apa yang sedang terjadi, terutama Suner. Saat melihat Xiao Yan dipukuli, ia melangkah maju untuk membantu Xiao Yan, namun dihentikan oleh Huang Funan. Itu tuannya, mereka hanya bermain-main, jangan khawatir. Setelah mendengarkan penjelasan Huang Funan, semua orang tiba-tiba menyadari bahwa dia adalah guru Xiao Yan, jadi tidak perlu khawatir. Saudara Xiao memandang lelaki tua di depannya yang berpakaian tidak terlalu bagus. Dia selalu tahu bahwa Xiao Yan pernah memuja seorang guru, tetapi dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya. Pria ini sangat berbeda dari apa yang dia bayangkan. Ketika semua orang sedang mengobrol satu sama lain karena mereka sedang bersantai setelah perang, tidak ada yang memperhatikan bahwa Tuo She di antara kerumunan itu menundukkan kepalanya tanpa suara, dan terus menggosok pakaiannya yang terkulai dengan jarinya. Apa yang kamu pikirkan? Di sisi lain, Xiao Yan sedikit terkejut dengan pemukulan yang dilakukan oleh Ouyang Jin. Dia meletakkan kepalanya di tangannya, memandang ke arah Ouyang Jin dengan lebih sedih, dan bertanya dengan bingung, Tuan, mengapa kamu memukulku lagi? Apa yang dilakukannya? Murid melakukan kesalahan. Ouyang Jin menunjuk ke tubuh Kingxi yang tergeletak di tanah tidak jauh dengan penggaris. Pergi, dan lihat sendiri apa yang ada di tangan kanannya. Tepat setelah Xiao Yan mendengar kalimat ini, tubuhnya gemetar dan dia berpikir, mungkinkah guru melihat apa yang diam-diam dimasukkan Kingxi padanya sekarang? Dengan hati cemas, Xiao Yan perlahan berjalan menuju Kingxi, lalu membalikkan badannya, hanya untuk melihat tangan kirinya terbuka lebar. Xiao Yan mengetahui hal ini karena barang-barang di tangan kirinya telah diambil olehnya. Melihat tangan kanannya, tangan itu terkepal, dan sepertinya dia memegangnya erat-erat. Xiao Yan dengan hati-hati membuka telapak tangannya dan melihat pil hitam murni tergeletak dengan tenang di telapak tangannya. Melihat pil hitam ini, Xiao Yan langsung melunak dan duduk di tanah. Xiao Yan secara alami mengenali ramuan hitam ini. Di antara semua ramuan, hanya ada satu ramuan yang warnanya sangat hitam, dan itu adalah pil palem. Ramuan ini lebih kuat dari ramuan biasa. Jangan meremehkan ramuan ini. Ini adalah ramuan tingkat tinggi tingkat D yang asli. Namun, ramuan ini bukan untuk dimakan orang, tetapi untuk biarkan orang mati bersama. Pil palem ini juga mempunyai nama yang sangat lucu yaitu, Pinch Pill, karena akan meledak begitu diremas. Dan pil tersebut juga mengandung zat yang sangat beracun. Memiliki cacat yang fatal adalah harus dicubit oleh seseorang sebelum meledak, dan cara lain tidak akan berhasil. Oleh karena itu, jika ingin mencapai tujuan membunuh musuh, Anda harus melakukannya sendiri, namun dengan cara ini konsekuensinya adalah bahwa dia tidak bisa lepas dari dampak ledakan. Xiao Yan melihat ramuan hitam itu dan merasa takut. Jika Ouyang Jin tidak muncul tepat waktu, dia akan mati bersama Kingxi. Aku benar-benar tidak menyangka Kingxi ingin menggunakan dia sebagai pendukung bahkan pada akhirnya. Tampaknya apa yang dikatakan Kingxi sebelumnya bahwa dia ingin memberitahunya beberapa rahasia adalah sebuah kebohongan, hanya untuk mati bersamanya. Xiao Yan bahkan lebih penasaran lagi dengan benda apa yang terakhir kali dimasukkan Kingxi padanya. Jika bukan karena orang banyak, dia pasti ingin segera melihatnya.
Sekarang tahukah kamu mengapa tuanku memukulmu? Ouyang Jin mendekat dan berkata pada Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk kosong, saya mengerti. Terima kasih guru karena telah menyelamatkan hidup saya. Ouyang Jin menarik Xiao Yan dari tanah. Terima kasih, saya tidak perlu melakukannya, selama kamu ingat untuk berhati-hati lain kali. Ya, guru, saya ingat ini, murid. Xiao Yan menepuk-nepuk debu di pakaiannya dan terus bertanya, ngomong-ngomong, guru, kemana saja Anda selama ini? Mengapa saya tidak mendengar apapun tentang Anda? Petik 2. Jika aku ingin kamu mengetahuinya, maka giliranmu untuk menjadi tuanku. Ouyang Jin berkata dengan marah, aku telah berkeliling dengan kakak-kakakmu selama ini. Tentu saja kamu tidak dapat menemukanku. Oke, maukah kamu memperkenalkan teman-temanmu kepadaku? Xiao Yan kembali sadar, menunjuk ke arah Ouyang Jin dan memperkenalkan kepada semua orang, ini tuanku, Ouyang Jin. Kemudian dia menunjuk ke semua orang dan memperkenalkan kepada Ouyang Jin satu persatu, ini ibuku, penguasa istana Haotian, Yan Qian. Inilah jenius dari keluarga Xiao, Xiao Xiao. Ini adalah putri kebanggaan kota kekaisaran kuno dan istriku, Suner. Saya tidak perlu memperkenalkan keduanya. Saudara Huang Funan dan Tuo She, Anda semua mengenal mereka. Setelah beberapa perkenalan, Xiao Yan bertanya kepada Ouyang Jin, ngomong-ngomong, Tuan, di mana kakak-kakakku? Mengapa mereka tidak bersamamu? Ouyang Jin menjawab, mereka menjaga pintu untukku. Karena kita sudah bertemu, aku akan mengantarmu menemui mereka. Ayo pergi. Oke, ayo pergi, aku sudah lama tidak bertemu mereka. Setelah Ouyang Jin meminta Xiao Yan untuk membubarkan semua orang yang tidak relevan, dia membawa Huang Funan, Tuo Shi, Suner, Huang Tingyu dan yang lainnya bersamanya untuk bergabung dengan kakak laki-lakinya. Awalnya, dia ingin si Kong Ming pergi duluan akan kembali, tapi si Kong Ming bersikeras untuk pergi bersamanya, mengatakan bahwa dia ingin melindungi Xiao Yan tidak bisa menolak lagi, jadi dia harus melepaskannya juga. Mengikuti Ouyang Jin, kami akhirnya menemukan diri kami berada di jurang terpencil. Tempat ini sama bobroknya dengan aula penempaan jiwa di dalam gerbang Yunding. Letaknya di tempat terpencil, ditumbuhi rumput liar, dan terlihat sangat kumuh mau tak mau dia diam-diam menggelengkan kepalanya saat melihat ini. Setelah bertahun-tahun, selera Ouyang Jin tidak berubah. Dia tidak bisa tinggal di penginapan dan harus mencari tempat seperti ini di mana burung tidak buang air besar tempat tinggal. Sayang sekali Huang Funan bukan muridnya, kalau tidak, dia tidak akan sanggup menanggung ini. Setelah memasuki lembah kumuh ini, setelah melalui beberapa tikungan dan belokan, akhirnya ia memasuki bagian dalam lembah. Pada perjalanan sebelumnya menuju lembah, Xiao Yan dapat dengan mudah melihat ada formasi di sekitar lembah, biasanya tidak mungkin masuk tanpa ada yang memimpinnya. Pantas saja Ouyang Jin tidak ingin terlalu banyak orang yang masuk. Ternyata dia tidak mau membeberkan cara memasuki formasi. Setelah memasuki lembah, Xiao Yan melihat sepetak tanaman anggur obat dengan segala jenis bunga dan tumbuhan eksotis tumbuh di atasnya. Mata Xiao Yan berbinar saat melihat tumbuhan ini untuk menanamnya. Jangan memanfaatkan kebun obatku, atau aku akan membiarkanmu membuat pupuk bunga. Ouyang Jin melirik ke arah Xiao Yan, yang matanya bersinar hijau. Oh, Xiao Yan menyusut tak berdaya setelah mendengar ini. Dia baru saja hendak memarahi Ouyang Jin dalam pikirannya ketika dia melihat seorang pria berjalan keluar dari rumah jerami membawa ember tua. Melihat orang ini, Xiao Yan segera berlari. Kakak keempat, mendengar teriakan familiar ini, pria itu menoleh dan melihat Xiao Yan berlari ke arahnya. Senyuman cerah langsung muncul di wajah pria itu. Xiao Wu, orang ini tidak lain adalah kakak laki-laki keempat Xiao Yan, Xuan Wu. Dua orang yang bersatu kembali setelah lama berpisah berpelukan. Xiao Wu kembali. Cepat keluar. Sebelum kata-kata ini selesai, aku merasakan hembusan angin bertiup, dan orang lain berdiri di depan Xiao Yan. Dia juga sangat bersemangat saat melihat Xiao Yan sepotong pakaian. Ketika dia keluar, orang ini tentu saja adalah kakak laki-laki kedua Xiao Yan, Bai Hu. Xiao Yan juga sama senangnya saat melihat orang ini datang, kakak kedua. Sebelum Xiao Yan menyelesaikan sapaannya, Bai Hu menggendong Xuan Wu yang sedang memeluk Xiao Yan, lalu menjentikannya jauh-jauh. Sialan kamu, tunggu saja. Mendengar kutukan di telinganya, Xiao Yan tersenyum tipis. Kakak kedua, aku kembali. Setelah mendengar kata-kata ini, mata Bai Hu yang selalu sombong menjadi sedikit merah.
Dia juga memeluk Xiao Yan dan berkata di telinga Xiao Yan, "Baiklah, kembalilah. Kembalilah." Setelah mengenang masa lalu, Xiao Yan tiba-tiba menyadari sepertinya ada satu orang yang hilang, di mana kakak senior. "Bukankah dia bersamamu?" Mendengar pertanyaan Xiao Yan, Baihu dan Xuanwu menundukkan kepala secara bersamaan. Xuanwu berbisik, "Sejak kejadian itu, kakak laki-laki menjadi sedikit gila. Dia sering mengunci diri di kamar dan tidak melihat siapapun. Jangan lakukan itu, temui dia, aku khawatir dia akan melakukan sesuatu padamu." Xiao Yan terkejut, lalu menghela nafas dalam diam. Jika dia tidak melakukannya sendiri, masalah ini tidak akan menjadi seperti ini. Pada saat yang canggung ini, Ouyang Jin datang dan berteriak kepada Baihu dan Xuanwu, "Mengapa kamu masih berdiri di sini? Tugas yang kuberikan padamu telah selesai. Apakah kamu ingin menggandakannya lagi?" Mendengar kata "ganda", Baihu dan Xuanwu langsung menghilang di depan mata Xiao Yan. Melihat mereka berlari lebih cepat dari kelinci, Xiao Yan tidak bisa menahan senyum. "Hari pelatihan, saya memikirkan kembali betapa bahagianya hari-hari itu. Oke, kalian jangan berdiri di sini lagi. Bersihkan kamar kalian dan diamlah di sana. Ingat, jangan sentuh apapun di sini. Jika kalian menghancurkan bayiku, jangan salahkan aku karena terjatuh. Xiao Yan, ikuti aku. Kemarilah, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu." Setelah mengatakan itu, Ouyang Jin memimpin dan berjalan menuju salah satu gubuk jerami. Xiao Yan tetap di belakang dan menangkupkan tangan dengan semua orang, "Jangan pedulikan, tuanku memiliki temperamen seperti itu, tapi dia sangat baik. Tolong lakukan apa kamu mau." "Baiklah, aku harus pergi, kalau tidak dia akan marah lagi nanti." Petik 2. Xiao Yan malu untuk menjelaskannya kepada semua orang, tapi untungnya orang-orang yang hadir sangat mengenalnya. Bahkan demi dia, mereka tidak akan berdebat dengan Ouyang Jin, kalau tidak dia akan berani berbicara seperti ini kepada orang-orang ini. Xiao Yan segera mengikuti Ouyang Jin ke dalam rumah jerami bobrok. Memasuki rumah jerami, Xiao Yan melihat ke atas, bawah, kiri, dan kanan, dan menemukan bahwa tempat ini benar-benar mirip dengan aula penempaan jiwa. Mereka tampak kumuh di luar, tetapi di dalamnya mereka memiliki segalanya. Yan dengan santai menarik kursi dan duduk. Dia turun dan bertanya pada Ouyang Jin, "Tuan, apa yang Anda cari dari saya?" Ouyang Jin melirik Xiao Yan, lalu duduk di hadapan Xiao Yan, "Ceritakan tentang kekuatanmu saat ini." Xiao Yan mengangguk, "Saya baru saja menerobos guru abadi belum lama ini dan maju ke tingkat abadi. Meskipun saya belum berada di kelas abadi, dengan kekuatan saya saat ini, saya sama baiknya dengan orang-orang tingkat bumi di kelas 108 konstelasi. Kamu pasti tidak akan bisa mengalahkanku. Ketika kamu punya waktu nanti, kamu bisa menantang makhluk abadi di tingkat Tianzi dan kamu harus bisa mendapat peringkat di kelas abadi." Ouyang Jin mengangguk puas setelah mendengar ini. "Ya, bagaimana dengan alkimia dan pemurnian senjata? Murid ini belum begitu jelas. Obat mujarab tingkat tertinggi yang pernah saya latih sebelumnya adalah senjata tingkat C tingkat rendah. Saya belum banyak berlatih senjata. Yang saya latih di tingkat tertinggi adalah Ming tingkat rendah yang tingkat. Yah, level C level rendah dan level Ming level rendah semuanya bagus. Sekarang kekuatannya telah meningkat, saya kira orang dengan level yang lebih tinggi juga bisa mencobanya," kata Ouyang Jin dengan sangat bangga. "Prestasinya sangat tinggi. Apa bedanya? Jika Anda bisa mengajar murid yang lebih baik dari yang lama, Anda akan benar-benar mampu. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan teknik penggabungan Tai Chi Bagua?" Berbicara tentang ini, Xiao Yan menjadi lebih bangga, murid tersebut telah mencapai puncak kultivasinya. Sekarang, tidak peduli apa kedua atribut itu, murid tersebut yakin bahwa dia dapat menggabungkan keduanya tanpa merusak atribut mereka sendiri. Semakin banyak Xiao Yan mempraktikkan teknik penggabungan Tai Chi Bagua, semakin misteriusnya, terutama setelah dia mencapai kesuksesan besar. Penggabungan acak semacam ini telah memberikan banyak manfaat baginya dalam alkimia, dan lebih buruk lagi, dia telah menciptakan beberapa ramuan berdasarkan karakteristik ini, namun diperkirakan hanya dia yang dapat menyempurnakan ramuan ini saat ini. Mendengar Xiao Yan berkata bahwa dia telah mencapai level master, cahaya tak dikenal muncul di mata Ouyang Jin. Cahaya ini bersinar begitu cepat bahkan Xiao Yan tidak menyadari keberadaannya. "Baiklah, oke. Ouyang Jin berkata, "Baik, 3 kali berturut-turut,
yang menunjukkan betapa puasnya dia dengan hasil Xiao Yan. Ketika Xiao Yan melihat ekspresi bahagia Ouyang Jin, dia teringat apa yang dikatakan Ouyang Jin sebelumnya tentang menyelamatkan istri gurunya. Meskipun dia tidak melihat keberadaan istri guru selama beberapa tahun ini, dan tidak tahu bagaimana keadaannya, namun dari suasana kesepian di mata Ouyang Jin dari waktu ke waktu, terlihat bahwa istri guru tidak menjalani kehidupan yang baik. Sekarang, selama bertahun-tahun, Xiao Yan tidak pernah berani bertanya lebih banyak karena takut menyebabkan kesedihan Ouyang Jin. Sekarang dia memiliki kekuatan untuk membantu Ouyang Jin menyelamatkan istrinya, dia berani menyebutkannya kepada Ouyang Jin dengan enggan menghadap dan bertanya dengan hati-hati. Berkata, "Guru, sekarang saya telah mencapai kesuksesan besar dalam kultivasi, lihat itu." Tuan istri. Ketika Xiao Yan menyebutkan kata, istri tuan, ekspresi Ouyang Jin langsung berubah. Tetapi ketika dia melihat bahwa orang yang dia tanyakan adalah muridnya yang paling bangga, ekspresinya perlahan melembut. "Hei, ikut aku." Setelah mengatakan itu, Xiao Yan bangkit dan berjalan bersamanya. Dia melihat Ouyang Jin mengetuk meja dengan santai, dan sebuah lubang persegi segera terbuka di tanah. Melihat ke sepanjang lubang itu, Xiao Yan hanya melihat sebuah lubang yang sangat panjang tangga. "Turun bersamaku." Karena itu, Ouyang Jin melompat turun terlebih dahulu, dan Xiao Yan mengikuti dari belakang. Mereka berjalan menyusuri tangga selama puluhan langkah. Ketika mereka mencapai peron, tiba-tiba Ouyang Jin berhenti, dia meraih Xiao Yan dan melompat ke bawah menuju tempat gelap di sebelahnya. Ini adalah jebakan untuk mencegah mereka yang secara tidak sengaja menemukan ruang rahasia. Jika kamu menuruni tangga, kamu hanya akan melihat ruang rahasia biasa dan tidak ada yang lain, lihat wajahnya. Xiao Yan mengangguk. Istri majikan adalah kelemahan majikan, jadi kelemahan ini harus dilindungi. Meskipun orang seperti majikan jarang memiliki musuh, orang-orang di dunia akan menyinggung perasaan beberapa orang sampai batas tertentu tentu perlu memiliki dendam untuk bermusuhan. Seperti kata pepatah, orang biasa tidak bersalah, tetapi dia bersalah karena memiliki batu giok. Xiao Yan dan Ouyang Jin terjatuh. Setelah terjatuh entah berapa lama, mereka akhirnya mendarat dengan kokoh di tanah. Setelah mendarat di tanah, Ouyang Jin menjentikkan jarinya, dan sebuah kekuatan menghantam posisi tertentu di dinding, dan kemudian hanya terdengar suara sesuatu yang berat bergesekan dengan tanah, lalu aku melihat seberkas cahaya menyinari tempat gelap itu. Setelah melihat lebih dekat, aku menemukan ada sebuah pintu di sebelahnya. Melihat desain mekanisme yang sangat indah ini, Xiao Yan hanya bisa menghela nafas bahwa masternya adalah masternya. Jika dia dilempar ke ruang mekanisme seperti itu, dia mungkin tidak bisa keluar inti dari ruang rahasia. Saya melihat tempat ini terlihat sangat sederhana dan sedikit berantakan. Ada berbagai botol dan kaleng berserakan di mana-mana di tanah. Di tengah ruang rahasia, sebuah salib terpasang erat di sana, dan di atas salib itu, sebuah tubuh laki-laki berbaju merah dengan rambut acak-acakan diikatkan padanya. Tangan dan kaki laki-laki ini diikat dengan rantai besi tebal, namun tepi luar rantai besi itu dibungkus dengan kain abu-abu, karena takut laki-laki yang diikat itu akan terluka. Merasakan kedatangan Ouyang Jin, wanita berbaju merah itu perlahan mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajahnya di bawah rambutnya yang berantakan. Melihat wajah ini, Xiao Yan langsung menarik nafas, memikirkan saat Xiao Yan melihat meskipun dia berada dalam rasa malu yang sama ketika dia ada di sana, pesona lamanya masih samar-samar terlihat di wajahnya. Tapi sekarang, jika bukan karena Ouyang Jin ada di sini, Xiao Yan akan mengira dia hanya mengambilnya dengan santai di jalan. Wajahnya penuh kerutan, dan kulitnya terlihat agak kering karena kekurangan air. Kerutan yang dalam sepertinya langsung menempel di wajahnya, sama sekali tidak terlihat seperti wajah orang normal, hanya seperti kulit kayu yang layu dari sebuah pohon. Secara umum, sedikit tampilan aslinya masih terlihat dari kerutan di wajahnya. "Wan, aku di sini untuk menemuimu." Ouyang Jin mengulurkan tangan dan menyentuh wajah tua itu dan berkata dengan lembut. Namun yang menjawabnya kali ini bukan lagi perlawanan sengitnya, melainkan wajah kusam dan tatapan mata kusam. Bagaimana jadinya seperti ini? Xiao Yan memandangnya seperti ini dan merasa sedikit sedih. Apa yang terjadi di tahun-tahun ini? Meskipun dia tidak secantik bunga saat itu,
dia masih bisa digambarkan memiliki keanggunan dan keanggunan yang luar biasa. Dia benar-benar di ambang kematian. Diperkirakan jika Ouyang Jin tidak mempertahankan hidupnya setiap hari, dia pasti sudah lama mati. Ouyang Jin melihat penampilannya dan menggelengkan kepalanya tak berdaya. Oh, racun ini sangat kuat sehingga hanya mengandalkan otak untuk mengonsumsi World of Warcraft tidak lagi cukup untuk mengendalikan penyebaran racun. Saya benar-benar tidak punya pilihan selain melakukannya menggunakan jarum perak. Indera peraba dan hatinya benar-benar tertutup, dan dia berhasil bertahan sampai sekarang. Namun, kelemahan dari metode ini terlalu jelas, yaitu, dia akan menua beberapa kali lebih cepat daripada orang biasa, jadi dia menjadi seperti sekarang ini. Lihat. Xiao Yan merasa sangat sedih ketika melihat penampilan Ouyang Jin, jadi dia mengambil inisiatif dan berkata, "Guru, Anda mengatakan pada waktu itu bahwa selama Anda berlatih, teknik penggabungan Tai Chi Bagua, dengan sempurna, Anda dapat menyempurnakan jenis itu, ramuan obat mujarab. Sekarang setelah persyaratannya terpenuhi, saya ingin tahu apakah saya bisa mencobanya sekarang." Awalnya, bahkan jika Xiao Yan tidak mengatakan apa-apa, Ouyang Jin akan menyerahkan resepnya kepadanya. Sekarang dia telah mengambil inisiatif. Akan lebih baik lagi tangan. Kertas itu diserahkan kepada Xiao Yan. Setelah Xiao Yan membukanya, dia melihat bagian atas kertas itu tidak rata, seolah-olah ada yang merobek bagian atasnya. Kertas itu hanya berisi nama, jumlah, dan urutan berbagai obat mujarab, bahkan nama obat mujarab. Tidak ada satupun yang tertulis, dan karena usianya sudah cukup tua, beberapa kata di kertas itu sulit dilihat dengan jelas, namun kata-kata yang tertulis di atasnya masih samar-samar terlihat. Xiao Yan membaca seluruh resepnya. Resep ini memang cukup aneh. Resep ini melibatkan segala sesuatu mulai dari rumput hemostatik yang paling umum hingga anggrek ajaib daun ungu yang sangat berharga. Ada puluhan ribu jenis obat mujarab saja, dan dosis masing-masing obat mujarab sangat besar, yang sama sekali tidak seperti dosis obat mujarab. Urutan obat mujarab juga sangat berbeda, dan sepertinya tidak demikian terkait sama sekali. Segala sesuatunya harus disatukan dengan paksa. Xiao Yan telah memurnikan ramuan begitu lama, dan ini adalah pertama kalinya dia melihat ramuan yang aneh. Tidak heran tidak ada yang berani memperbaikinya sebelumnya lihat ramuan seperti itu. Apakah ini ramuan yang kamu bicarakan? Xiao Yan bertanya dengan heran, sambil menunjuk ke selembar kertas dengan tulisan padat di atasnya. Ouyang Jin mengangguk, "Ya, bukankah ini terasa luar biasa?" Xiao Yan mengerutkan kening, sedikit. "Aku belum pernah melihat resep ramuan yang begitu kacau. Aku merasa tidak tahu harus mulai dari mana." "Tidak masalah, ada banyak waktu dan kesempatan untuk kamu coba sekarang." Saat dia mengatakan itu, Ouyang Jin langsung menyerahkan naji tingkat tinggi kepada Xiao Yan. Ada ratusan bahan obat lengkap di dalamnya, dan bahkan lebih banyak lagi yang tersebar. Kecuali ramuan yang sangat berharga itu, ada cukup untuk kamu berlatih. Kamu berlatih dulu. Jika kamu tidak mempunyai cukup uang, beritahu aku dan aku akan memperbaikinya untukmu. Xiao Yan melihat ke arah naji yang dipaksa masuk ke tangannya, dengan 3 tetes keringat dingin di dahinya. Dia hanya mengatakannya dengan santai, mengapa bahan obat disiapkan untuknya. Kenapa dia tiba-tiba merasa seperti salah menaiki kapal bajak laut. Oke. Buat saja alkimia di sini. Di sini benar-benar aman dan tenang. Tidak ada yang akan mengganggumu. Ngomong-ngomong, bantu aku mengawasi istrimu. Aku harus keluar untuk sesuatu, jadi aku akan meninggalkan tempat ini untuk kamu. Jangan cemas, luangkan waktumu, aku sudah menunggu berhari-hari, aku tidak peduli jika aku menunggu beberapa hari lagi, selama kamu berhasil memperbaikinya, kata Ouyang Jin tanpa henti kepada Xiao Yan. Kegembiraan itu sulit disembunyikan. Ngomong-ngomong, Tuan, pada level berapa obat mujarab ini? Xiao Yan bertanya sambil melihat obat mujarab yang belum diperkenalkan. Ouyang Jin tertegun sejenak, lalu berkata, "Saya benar-benar tidak tahu tentang ini, tapi seharusnya tidak terlalu tinggi. Selain itu, Anda sekarang adalah ahli alkimia. Anda tidak peduli level apa itu. Cobalah yang terbaik untuk memperbaikinya. Saya tidak di sini. Selama periode ini, jika Anda membutuhkan sesuatu, beritahu saja 2 kakak laki-laki Anda. Mereka akan membantu Anda dalam segala hal. Selain itu, Anda tidak perlu khawatir tentang itu, temanmu, Xuan Wu ada di sini dan dia akan menjaga mereka dengan baik." "Oke, aku pergi, kamu bisa berlatih perlahan, ayo." Setelah mengatakan itu,
Ouyang Jin memberi isyarat memberi semangat kepada Xiao Yan, lalu berbalik dan pergi. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika dia melihat ke arah Naji dan ramuan yang menguning di tangannya. Apakah cara Jin? Xiao Yan tidak terburu-buru untuk memperbaikinya, tapi singkirkan kedua benda ini terlebih dahulu, berbalik dan melihat ke dalam ruang rahasia. Dia perlahan berjalan mengitari ruang rahasia, yang tidak terlalu kecil, lalu melanjutkan mengambil porselen yang rusak botol di tanah. Dia meletakkannya di bawah hidungnya dan menciumnya. Akhirnya, dia berjalan ke arah istri tuan yang kuat dan terikat. Dia berjalan mengelilingi istri tuan beberapa kali, lalu mengangguk dan menemukan tempat yang relatif bersih untuk menyilangkan kakinya. Duduk. Dia mengeluarkan barang yang diberikan Kingxi kepadanya sebelum dia meninggal. Dia mengeluarkannya dan menemukan bahwa itu adalah selembar kertas kusut. Kertas itu juga sedikit menguning dan sepertinya terasa mirip dengan kertas resep yang dibuat oleh Jin diberikan padanya sangat mirip, hanya saja sisi kirinya sedikit tidak rata, dan sepertinya robek entah dari mana. Melihat isi kertas itu, sepertinya tidak ada awal atau akhir. Selain itu Kingxi juga memberinya liontin giok. Bahan dari liontin giok ini cukup bagus, merupakan giok bergamot terbaik, namun ukirannya agak kurang menarik keluar. Dia melihatnya sebentar dan tidak melihat petunjuk apapun, jadi dia memasukkannya kembali ke dalam ring dan mengabaikannya. Prioritas utamanya sekarang adalah menyempurnakan ramuan itu. Ramuan yang menantang, tapi itu membangkitkan perasaan batinnya semacam semangat kompetitif. Dia mengeluarkan kuali teratai putihnya, dan sambil berpikir, api asli muncul dari bawah kuali obat. Kemudian dia mengeluarkan ramuan pertama dalam urutan ramuan, dan ramuan ketiga dapat dibeli di apotek besar. Jenis rumput ini digunakan dalam banyak obat mujarab, jadi kemunculannya tidak mengejutkan bagi Xiao Yan. Yang mengejutkannya adalah bahwa ramuan itu tercatat di resep obat mujarab. Jumlah Spartina yang digunakan mencapai 200 tanaman. 200 strain? Definisi macam apa ini? Artinya dosis total ramuan biasa hanya beberapa ratus strain. Beberapa ramuan tingkat tinggi bahkan tidak memiliki ratusan strain, dan ini hanya dosis sejenis obat mujarab. Ada begitu banyak, yang membuat Xiao Yan bertanya-tanya, apakah obat mujarab yang dimurnikan dengan jumlah sebanyak itu akan seukuran obat mujarab biasa? Apakah ukurannya akan sebesar mangkuk? Meskipun Xiao Yan bingung, dia tetap memasukkan 200 tanaman Spartina ke dalam kuali teratai sesuai resep. Setelah beberapa saat, 200 tanaman Spartina dimurnikan menjadi 200 tetes. Xiao Yan memasukkan cairan spiritual tersebut ke dalam 3 botol batu giok masing-masing ingin memasukkannya ke dalam 1 botol, tetapi dia benar-benar tidak memiliki botol giok sebesar itu yang dapat menampung begitu banyak cairan spiritual. Setelah dia menyelesaikan langkah pertama, dia memulai langkah kedua sesuai resep. Langkah kedua masih mengekstrak obat mujarab, tapi kali ini jumlahnya relatif normal, tetapi langkah ketiga sedikit. Umumnya sulit, alkimia membutuhkan semua bahan obat untuk dimurnikan terlebih dahulu dan kemudian digabungkan, tetapi kali ini hanya 2 jenis yang dimurnikan, dan kemudian keduanya harus digabungkan, dan roh setelah penggabungan keduanya diperlukan pada ramuan ketiga, dan kemudian ramuan yang dituangkan dengan cairan spiritual ditempa. Metode temper semacam ini benar-benar tidak pernah terdengar oleh Xiao Yan, tetapi karena ditulis seperti ini, dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Tapi dia menemukan bahwa dia salah. Cairan spiritual yang menyatu dari keduanya dituangkan ke dalam yang ketiga hubungan malam, pada pokok anggur yang mekar pada malam hari akan layu dalam beberapa detik jika dibiarkan. Xiao Yan memandangi Nocturnal Fin yang layu di depannya, dia menghela nafas panjang. Sekarang sudah lebih baik, bahkan 2 jenis yang telah dia sempurnakan sebelumnya telah dihapus. Xiao Yan sedang memurnikan ramuan dengan kecepatan penuh. Di sisi lain, di antara reruntuhan markas Wan Hualou, seorang pria bertopeng sedang mengobrak-abrik reruntuhan. Tepatnya, di reruntuhan dia mengobrak-abrik tubuh Kingxi. Aneh, seharusnya ada di badannya. Kok hilang? Pria bertopeng itu membalik tubuh Zai Kingxi beberapa kali, hampir menggunakan pisau untuk mengeluarkan isi perutnya, bukankah seharusnya begitu? Dia tidak bisa membuang barang sepenting itu begitu saja. Mungkinkah itu di tangan gadis yang mengumpulkan tubuhnya? Pria bertopeng itu tiba-tiba teringat bahwa setelah Kingxi meninggal, seorang gadis bernama Suner mengambil jenazahnya dan menguburkannya di sini. Mungkinkah dia mengambil benda itu darinya saat itu? Sepertinya dia harus pergi mencari gadis bernama Suner ini.
Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak, dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.